Halo semuanya dan kembali lagi di vlog Ridho Hanif. Kali ini kita mau bahas ini, Jupiter MX 135cc. Yuk. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe button karena subscribe itu gratis. Nggak, kalau mau subscribe boleh, nggak subscribe juga nggak apa-apa. Dan motor ini sebenarnya adalah motor legendaris yang sudah cukup lama umurnya. Pertama kali keluar tuh kalau nggak salah tahun 2005, soalnya tahun 2006-2007 tuh gue masuk SMA. Itu cukup hype ya di kalangan anak-anak SMA pada zamannya. Jadi kalau bukan Satria, biasanya ini Jupiter MX yang biasa dipakai buat anak SMA buat pamer. Dan waktu gue SMA, gue naik sepeda atau kadang-kadang naik Vega R, ya kasta terbawah pokoknya. Nah, ya gue inget dulu waktu pertama kali keluar, ini motor ini tuh mahal pada zamannya. Iya, harganya sekitar 13-14 juta, sedangkan Vega R harganya cuma 9 juta. Jadi bayangin, kalau misalkan harga motor bebek zaman sekarang itu 18 juta, itu kita bisa beli dua Vega R 10 tahun lalu. Ya 11-12 tahun lalu ya pokoknya. Dan motornya juga waktu itu revolusioner juga pada zamannya, karena mesinnya tuh dia luar biasa untuk sebuah bebek ya. Dia pakai 4 katup, terus dia pakai diasil silinder, terus dia pakai fork piston, terus dia pakai liquid cooling, dan dia ada kipasnya di dalam. Jadi kalau kita macet gitu ya, nanti kipasnya muter buat ngedinginin si radiatornya. Terus dia masih pakai karburator, tapi sudah pakai TPS atau throttle position sensor. Dan dia punya posisi mesin itu, kalau misalkan motor bebek pada umumnya itu posisinya tidur ya, kayak mesin boxer, dia itu tegak 44 derajat. Ya miring lah ya, bukan tegak. Artinya dia berbeda dengan motor-motor bebek lainnya. Dan dia ini sebenarnya mesinnya itu mirip sama Yamaha Fiction, cuma bedanya dia belum injeksi aja. Sama cc-nya dia cuma 135 bukan 150. Dan selain mesinnya, dia juga punya sesuatu yang revolusioner. Contohnya, ini motor bebek bukan kayak Satria gitu yang underbone ya. Dia benar-benar motor bebek, tapi dia belakangnya punya suspensi yang udah monoshock. Dan di tahun 2010 kalau nggak salah dia facelift jadi yang seperti ini sampai 2015. Dia itu di bagian belakangnya sudah pakai double disc brake. Dan tenaganya, motor ini punya tenaga 11,83 horsepower. Dan yang versi ini kalau nggak salah sekitar 12an horsepower, jadi tenaganya nambah. Dan dia juga punya dua pilihan transmisi, mulai dari transmisi otomatis 4 percepatan, bukan otomatis ya, otomatisnya bebek lah ya. Dan juga untuk yang pakai kopling, itu dia 5 percepatan. Dan koplingnya ini koplingnya tuh enteng banget, kayak nggak pakai kopling. Pokoknya kalau macam-macam pakai koplingnya ini sih enak banget lah ya. Nggak kerasa pakai kopling karena saking entengnya. Dan untuk generasi yang ini dia juga sudah punya kunci dengan pengaman seperti ini. Tapi dia lampunya belum LED, ini belum LED, belakang juga belum LED. Dan ini yang punya gaya banget ya, kebetulan punya orang kantor. Ini bannya pakai Michelin Palette Street untuk sebuah Jupiter MX 135. Nah, ini bisa kita lihat bagian depan motor ini lampunya masih mirip sama generasi yang pertama. Tapi mungkin nggak selera semua orang, tapi menurut gue sih oke lah ya. Dan gue suka bagian ininya ya, dibikin smoke hitam, ada garis-garisnya gitu, yang di bagian sennya ini dibikin agak burem, biar sih bohlam lampu sennya itu nggak kelihatan. Pokoknya dari sini sih oke lah ya. Terus yang jadi ciri khas Jupiter MX juga, dia punya spakbor depan itu yang terpisah dengan tebeng depannya. Jadi biasanya motor bebek itu dia punya spakbor itu yang letaknya di atas suspensi. Jadi suspensinya bergerak, spakbornya diem. Nah kalau dia itu kebalik, dia malah justru ditaruh di bagian bawah ban. Jadi kalau misalkan suspensinya main gitu ya, dia ini nggak ngikut sama bagian bodi atasnya. Kurang lebih kayak gitu. Tujuannya apa? Biar dia di sini punya sebuah gap, sebuah celah yang bisa masukin angin ke radiatornya. Nah, terus kita lihat ke bagian bawahnya, dia udah pakai rem cakram, terus ininya juga kalipernya berwarna gold. Sampai ke bagian belakang sini dia agak sedikit kebuka. Dan kalau misalkan kalian punya Jupiter MX, sebaiknya dikasih cover karena sering kena batu dan membuat radiator itu jadi agak bengkak-bengkok gitu. Dan di sini pun juga banyak yang jual tutupannya biar gak kelihatan kosong seperti ini ya. Buat teman-teman yang mau cari Jupiter MX bekas, sebenarnya motor ini gampang-gampang susah ya. Soalnya penjualannya nggak seperti motor-motor lainnya, kayak contohnya sama Jupiter Z atau dibandingkan dengan Supra X pada zamannya. Ya ini penjualannya nggak begitu wah, karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan motor-motor yang gue sebutkan tadi. Dan Jupiter MX dengan kondisi yang bener-bener gres kayak gini, ini agak susah jujur aja. Karena biasanya orang yang beli MX itu dari modifikasi, pasti dari modifikasi. Jarang yang agak dibiarin standar tuh jarang. Ini masih standar banget. Dan kalau kalian mau lihat motor ini dirawat apa enggak, bisa dilihat dari radiatornya. Kalau dia radiatornya low, biasanya orangnya tuh jarang ngecek ke bengkel atau segala macamnya. Soalnya juga mau nambah radiator dari motor ini itu sangat susah. Harus buka bodi sini karena dia ada lokasinya itu di sini nih, tutup radiatornya buat nambah. Kemudian ke bagian sini
Dia itu punya kapasitas oli itu 940 mili. Jadi hampir 1 liter. Biasanya kalau kita ganti oli motor bebek itu kan 800 mili doang ya, atau 0,8 liter. Jadi kalau kalian ganti oli motor ini, pastikan hampir 1 liter. Jangan 800 mili doang. Kalau misalkan kalian ke toko adanya oli 800 mili, ya udah belinya 2 sekaligus. Terus dia masih dapat kickstarter. Ini udah agak jarang untuk motor-motor zaman sekarang karena kebanyakan sekarang udah dicopotin ya. Dan kalau kita lihat mesinnya, kalau yang generasi pertama itu mesinnya nggak sekeren ini. Ini ada motif-motifnya, dan khas Yamaha itu bautnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya segitulah. Jadi bener-bener dilihatin tuh bautnya wow, mentereng gitu. Kalau Honda kan biasanya bautnya dibikin minimalis, kalau di sini justru malah dibikin kelihatan banyak. Nah, ke bagian belakangnya lagi kita akan menemukan ini kaliper rem belakang itu tulisannya Nissin. Jadi emang diproduksi dari Nissin. Tapi yang depannya justru malah kosong, nggak ada tulisannya sama sekali. Di sini seperti layaknya motor bebek atau motor laki, pasti ada buat giginya kan. Nah, untuk yang generasi pertama yang pertama kali keluar itu dia punya varian kopling. Tapi kalau kita pakai kopling ya itu gigi 1, 2, 3, 4 itu ke depan semua. Nah, kalau yang versi yang ini itu udah tobat. Artinya kalau gigi 1 ke depan, gigi 2 ke belakang, 3, 4, 5 ke belakang semua. Jadi yang sekarang itu udah lebih normal dibandingkan zaman dulu. Itu agak lucu sih. Dan kalau misalkan menurut kalian masih kurang larinya, dia ini bloknya itu bisa plug and play sama punyanya Fiction. Jadi buat bore up ke 150 cc itu gampang banget. Bisa pakai part-part Fiction, taruh sini, udah jadi deh. Terus di lampu belakangnya dia dibikin agak smoke, dan ini kelihatannya jauh lebih keren dibandingkan dengan Jupiter MX yang generasi sebelumnya yang lampu belakang itu agak gimana gitu. Sekarang jadi keren, dan gue senang ini finishing touch di sini ya. Dia tuh ada logo Yamaha di balik mika plastiknya. Keren. Kalau kita misalkan duduk di motor ini tuh sebetulnya menurut gue motornya adalah sebuah solusi ya. Buat kalian yang pengen motor seperti Satria mungkin yang underbone, yang pakai kopling, tapi ini dipakai buat harian itu masih enak banget. Iya, seriusan. Ini suspensinya yang depan itu empuk, yang belakang juga empuk. Meskipun yang belakang kalau kita boncengan kadang-kadang suka mentok, begitu pula dengan suspensi depannya juga kadang-kadang suka mentok. Terus motor ini kalau misalkan kita pakai boncengan, dia itu suka mentok di bagian rem kakinya ya. Jadi kalau misalkan kita suka kena polisi tidur itu biasanya kena ininya. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat aman. Oke, motornya juga punya berat yang sangat enteng. Ya, untuk sebuah motor bebek mungkin berat, tapi karena biasa naik motor Vespa mungkin ini jadi enteng banget ya. Kita angkat gini nih gampang banget. Terus juga kita mau standar 2 pun juga gampang gitu. Kayak gini. Motor ini juga, kenapa gue bilang motor ini buat harian tuh enak banget. Kaki gue bisa dua-duanya itu turun. Padahal tinggi gue cuma 170 cm. Makin tinggi 70 meter mah gedung kali. Dan kalau kita nyalain mesinnya itu suaranya halus seperti ini, kurang lebih mirip-mirip sama suaranya Fiction. Tapi dia tuh ada derdet di putaran bawahnya tuh ya kadang-kadang suka klotok-klotok gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian suka naik Fiction atau MX pasti pernah ngalamin yang namanya klotok-klotok gitu. Biasanya kalau kita pelan dan gigi kita terlalu tinggi, jadi sebaiknya gunakan gigi-gigi rendah aja. Tapi untuk sebuah motor bebek, ya ini punya bagasi yang sangat kecil sekali ya, cuma bisa naruh toolkit doang, habis itu ya mungkin jas hujan. Biasanya motor bebek tuh lebih gede dari ini, dan tangkinya ini dia kecil banget, cuma 4 liter. Ya mungkin pada zamannya gede, karena gue naik Vega Air itu dulu ngisi bensin 10.000 itu udah penuh. 10.000 zaman gue tuh dulu 4.500 per liter, jadi sekitar 2 literan lebih waktu itu penuh. Nah ini dia 4 liter, mungkin gede pada zamannya, cuma untuk sekarang kalah sama motor Matic. Motor Matic rata-rata sekarang 5 literan. Di sini ada akinya di depan, dan di sini kita bisa lihat kita dikasih sikring cadangan yang bisa dipakai buat di sini kalau misalkan kelistrikannya bermasalah. Jadi kalau di sini putus, ambil dari sini, taruh ke sini. Oke. Udah sih itu aja, nggak ada yang spesial. Pokoknya untuk sebuah motor bebek ini bagasinya sangat kecil sekali, tapi buat dipakai harian segala macam ini motor enak banget. Dan ergonominya gue juga suka. Kalau kita duduk begini ya, tangannya tuh rasanya pas, kakinya juga pas, semuanya pas gitu. Benar-benar enak banget dipakai buat harian. Kalau buat gua. Kemudian motor ini juga sangat mudah dimodifikasi. Artinya kalau gua baca di forum-forum sama gua tanya orang-orang yang biasa naik MX, itu biasanya kalau nggak ganti CDI, dia ganti knalpot. Itu larinya langsung ngacir. Karena dia juga CDI-nya dia punya limiter di atas 120 nggak bisa nambah lagi. Ya meskipun gua nggak menyarankan kalian naik motor ini ngebut-ngebutan, apalagi sampai 120 itu kenceng banget loh.
Terus kita lihat di bagian speedometernya, dia itu desainnya tuh kayak terpisah-pisah gitu ya. Kayak misalnya di bagian atas sini itu terpisah sama bagian sini, ini kepisah lagi, ini lampu sen kanan kiri. Di sini ada indikator buat giginya 1 2 3 4 5. Terus ada temperatur, kalau misalkan panas dia akan nyala, ada high beamnya, dan kecepatannya ini kalau kita lihat angkanya bisa sampai 180. Ya agak lebay sih sebenarnya. Terus di bawahnya ada indikator tangki bensin, dan di sini kita nggak akan menemukan elemen-elemen digital sama sekali di motor ini. Jadi kalau kita lihat bagian sininya nih, lehernya itu kayak nggak seperti motor bebek gitu, yang biasa agak turun tuh bisa buat naruh tas terus segala macem, dia agak sedikit susah. Oke, di sebelah kanan di sini ada tombol starter, di sebelah kiri ada high beam, low beam, ada indikator sen, ada klakson. Terus di sini juga ada cuknya. Kalau misalkan kita mau panasin motor, dia ada coknya di sini. Terus udah sih sisa-sisanya normal aja. Tapi kalau kalian udah pernah naik motor ini sih rasanya enak sih. Suspensinya empuk, remnya enak, mesinnya juga enak. Cuma putaran bawahnya agak klotok-klotok aja sih. Tapi sisanya sih motor ini sih satu motor yang bisa gue rekomendasikan. Terus kalau misalkan kalian mau cari motor ini misalnya tahun 2014 itu harganya sekitar 9 jutaan, masih di bawah 10 dan ada yang jual di atas 10. Dan kalau tahun 2006-2007 itu mungkin orang sekitar 6 juta sampai 7 jutaan. Tapi seperti gue bilang tadi, susah mencari motor ini dalam kondisi standar seperti ini. Biasanya udah berubah jadi aneh-aneh. Tapi kalau misalkan kalian mau nostalgia naik motor bebek yang paling enak, gue bisa merekomendasikan motor Jupiter MX ini. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya. Jangan lupa untuk klik like video ini. Kalau misalkan kalian punya Jupiter MX atau pernah pakai Jupiter MX dan punya pengalaman menarik, bisa komen di bawah gimana ngerawatnya, gimana experience-nya, dan kawan-kawannya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye!